Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anike Syarari dari kelas MN22J. Di sini saya akan memaparkan materi Big Data, yaitu 5 karakteristik Big Data. Sebelumnya mari kita mengenal dulu apa itu data dan Big Data. Data merupakan sekumpulan informasi yang dikumpulkan dan disusun dalam bentuk angka, teks, gambar yang dapat dipahami dan dibaca. Nah, data ini tuh biasanya ada di perusahaan-perusahaan seperti Excel. Excel itu kan pasti setiap perusahaan memiliki data ya. Nah, Excel itu merupakan pengertian dari data gitu. Lalu apa itu Big Data? Big Data itu merupakan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit untuk diproses dan dianalisis menggunakan perangkat lunak atau teknik. Nah, data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti data terstruktur, seperti database, relasional, terus ada juga semi terstruktur seperti log, file, juga ada tidak terstruktur, misalnya video ataupun gambar. Nah, itu adalah pengertian dari Big Data. Jadi data merupakan data yang terstruktur, sedangkan Big Data merupakan data yang lebih besar. Nah, lalu mengapa Big Data penting? Karena Big Data ini dapat mengidentifikasi peluang, mengoptimalkan proses, juga meningkatkan pengalaman bagi pelanggan. Kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar dan meningkatkan wawasan lebih mendalam menjadikan alat yang sangat berharga dalam hampir semua sektor industri. Dengan pemanfaatan yang tepat, Big Data dapat memberikan keunggulan kompetitif dan membantu perusahaan tetap relevan di dunia yang berubah-ubah, karena kan zaman makin berkembang ya. Zaman kan berubah dengan pesat gitu. Dengan ada Big Data ini, Big Data tuh dapat mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi Big Data sangat penting untuk perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia ini. Baik, yang pertama ada volume. Volume ini merujuk pada besarnya jumlah data yang dihasilkan setiap menit, setiap detik, bahkan setiap hari gitu. Yang dimana bisa sampai terabyte ataupun bahkan petabyte. Contohnya itu adalah Twitter atau yang sekarang dikenal dengan X. Twitter ini kan menghasilkan volume data yang sangat besar bahkan dari seluruh dunia. Misalkan satu orang menge-tweet aja, membuat tweet gitu, kayak sehari mungkin 10 tweet. Itu kan harus direspon dengan cepat gitu. Kayak kita ngirim tweet ke Twitter, itu kan pasti nggak berapa lama langsung kekirim. Nah, itu tuh membutuhkan Big Data, dan itu tuh mempunyai volume yang sangat besar gitu. Karena setiap hari pasti ada aja yang membuat tweet, atau bahkan ada juga yang setiap detiknya membuat tweet, kan kita juga nggak tahu ya. Nah, oleh karena itu Big Data penting, karena mereka tuh harus memproses dengan cepat gitu. Oleh karena itu juga kenapa kalau ada satu kejadian gitu langsung viral di Twitter, langsung jadi trending, ya karena itu, karena mereka memanfaatkan Big Data sehingga saat ada yang nge-tweet itu cepat untuk dibaca gitu. Oleh karena itu kan kalau yang viral suka muncul di Twitter gitu tanpa menunggu berhari-hari gitu. Seperti itu. Yang kedua ada velocity atau kecepatan data, yaitu data yang dihasilkan, diproses dan dianalisis ini dengan cepat. Big Data tidak hanya berhubungan dengan data yang besar, tapi juga dengan kecepatan datanya. Kayak tadi Twitter, saat saya pribadi gitu membuat tweet di Twitter gitu, nggak lama untuk tweet itu terkirim gitu. Bahkan nggak nyampe semenit, cuma hitungan detik tweet itu langsung terkirim. Karena mereka menggunakan teknologi Big Data gitu. Asal ada jaringan, pasti tweet itu langsung kekirim gitu. Nah, itu mengapa disebut bahwa Big Data juga penting gitu. Karena sehari-hari ternyata tanpa kita sadari, kita tuh menggunakan kecanggihan dan teknologi dari Big Data ini. Lalu yang ketiga ada variety atau keragaman data, di mana mengacu pada berbagai jenis data gitu. Jadi data yang dihasilkan ini bersumber dari berbagai format, kayak ada dari XML, JSON, bahkan gambar atau YouTube seperti YouTube, Instagram, gambar atau foto gitu, dan media sosial lainnya. Jadi datanya ini beragam, nggak cuman data yang tidak bisa dibaca, tapi juga data yang bisa kita lihat, bahkan yang kita kenal, yaitu kayak gambar, kayak dari YouTube, dari Instagram, dari sosial media lainnya. Dan mereka semua menggunakan kecanggihan dan kemajuan dari Big Data ini. Lalu yang keempat itu ada veracity atau keandalan data, di mana ini mengacu pada kualitas dan keakuratan data. Data yang besar seringkali tidak konsisten, tidak lengkap, atau mengandung kesalahan. Nah, veracity ini tuh harus meyakinkan gimana data ini tuh merupakan data yang valid, data yang benar gitu. Veracity ini mencakup tantangan untuk memastikan bahwa data yang diolah dapat menjadi data yang terpercaya dan valid. Jadi veracity ini tuh harus memastikan data yang diolah ini merupakan data yang valid, data yang benar, data yang dapat dipercaya. Nah, contoh dari veracity ini saat e-commerce menganalisis ulasan dari pelanggan yang masuk ke dalam aplikasi mereka.
Lalu yang terakhir ada value atau nilai data, di mana merujuk pada nilai yang dapat diambil dari data. Data besar hanya akan berguna jika dapat digunakan untuk menghasilkan wawasan yang relevan. Contoh menggunakan data pelanggan yaitu seperti Amazon, atau untuk mengidentifikasi tren kesehatan dari data medis untuk memprediksi penyakit di masa depan. Seperti contohnya perusahaan Amazon. Amazon itu dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih personal kepada pelanggannya. Seperti misalkan si pelanggan ini tuh pernah membeli suatu barang. Nah, otomatis si Amazon ini akan memberikan rekomendasi kembali barang yang mungkin serupa, atau mungkin pelanggan ini tuh sering men-searching barang A gitu. Otomatis si Amazon ini tuh akan memunculkan barang-barang A tersebut yang serupa tersebut ke dalam media sosialnya si pelanggan ini, ke dalam daftar research si pelanggan ini, seperti itu. Nah, kesimpulannya, kelima karakteristik 5V ini yaitu volume, velocity, veracity, variety, dan value ini adalah inti dari big data, di mana setiap karakteristiknya ini membawa tantangan, peluang dalam mengelola data yang besar. Namun, dengan pemrosesan yang tepat, big data dapat memberikan wawasan yang sangat berharga bagi organisasi dalam berbagai sektor. Penggunaan big data yang tepat dapat memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan membuat keputusan berbasis data yang lebih baik, karena big data juga merupakan salah satu teknik untuk mengambil keputusan gitu dalam suatu perusahaan yang sudah besar. Baik, sekian pemaparan materi big data dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.